yang kadang-kadang kita heran. Kita Ahlus Sunnah mengaku pengikut salaf, ikut-ikutan berbicara tentang penguasa yang tidak hikmah katanya, yang tidak adil katanya, yang katanya begini dan begitu, terbawa dengan media cetak, media elektronik ataupun media internet, yang sungguh terlalu banyak berita-berita yang seperti itu. Dan itu sangat menyedihkan, sangat disayangkan. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah sahabat yang akhir-akhir wafat, artinya mengalami sekian pergantian penguasa dari Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut dengan Bani Umayyah, dengan sekian khalifahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah tidak terjadi kezaliman, kecurangan di zaman Bani Umayyah? Kata Anas bin Malik, ketika melihat gejolak dari kaum Khawarij, ketika melihat gejolak dari kaum Syiah Rafidhah yang mulai melupakan prinsip agama ini, maka Anas bin Malik menyatakan, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah, telah melarang kami, pembesar-pembesar kami dari para sahabat Rasulullah SAW. Tidak disebut satu atau dua, disebut kubara'ana min ashabi Rasulillah, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh besar kami dari kalangan para sahabat. Semuanya memperingatkan kami, la tasubbu umara'akum wala taghushuhum wala tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Lengkap nasihat dari Anas bin Malik mengatasnamakan para sahabat, bahwa mereka melarang kami jangan mencerca penguasa-penguasa kalian, jangan kalian ghish, curang, zalim kepada mereka, wala tubghiduhum, dan jangan membenci mereka, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasbiru, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena kenikmatan tersebut kalau tidak disyukuri akan dicabut, yaitu dicabutnya ketenteraman dan ketertiban, dicabutnya keamanan, dicabutnya barakallahu fikum kenikmatan al-jamaah, yaitu ditimpa lawannya dari al-jamaah, terpecah-pecah, terkotak-kotak, kemudian terjadi perang saudara dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua itu dimulai dengan dengan cercaan di mulut yang enteng terucap, yang kadang-kadang kita heran. Kita Ahlus Sunnah mengaku pengikut salaf, ikut-ikutan berbicara tentang penguasa yang tidak hikmah katanya, yang tidak adil katanya, yang katanya begini dan begitu, terbawa dengan media cetak, media elektronik ataupun media internet, yang sungguh terlalu banyak berita-berita yang seperti itu. Dan itu sangat menyedihkan, sangat disayangkan. Kaum muslimin termakan dengan berbagai macam fitnah-fitnah, provokasi-provokasi yang arahnya sama, mencerca penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa, suudzon kepada penguasa, berburuk sangka kepada penguasa,
mencari-cari tajassus kesalahan penguasa, itu seakan-akan menjadi tren hari ini. Wausikum wa nafsi bittaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua kaum muslimin, termasuk saya di dalamnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sabar dengan makna istiqamah di atas dakwah salafiyah. Sabar bermakna istiqamah di atas jalan para sahabat, di atas jalan salaf, yaitu sabar menghadapi kekurangan para penguasa. Insadaq, kalau benar beritanya. Apakah boleh kita ghibah? Kalau benar beritanya, bolehkah kita memprovokasi? Tetap saja haram. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa ghibah adalah dosa besar. Dan akan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para ulama atau para umara. Lebih besar dosanya. Kalau yang diceritakan kejelekannya adalah penguasa atau ulama. Siapa yang menggibahi para ulama, rusak agamanya. Dan siapa yang menggibahi para penguasa, rusak dunianya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasbiru hatta talaqawni alal haud. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan dikira hati tidak bergolak. Jangan dikira hati tidak bisa berubah. Hati itu kal mirjal, bergolak seperti periuk yang mendidih, bisa berubah-ubah kapan saja. Jangan dikira tidak ada pergeseran pada akidah kalian, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah. Sangat mungkin terjadi pergeseran. Dan biasanya awal pertama pergeseran tersebut adalah dari menggibahi penguasa. Dan ini adalah ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dinukil dalam kitab At-Tamhid. Qal inna awwala nifaqin ta'nuhu ala imamihi. Saya ulangi ucapan beliau radhiyallahu taala anhu. Inna awwala nifaqil mar' ta'nuhu ala imamihi. Pertama munculnya kemunafikan seseorang adalah cercaannya terhadap penguasanya. Awal kemunafikan. Katanya Ahlus Sunnah, tapi mulutnya ghibah. Yang digibahinya adalah penguasa. Ikut siapa? Ikut para sahabat? Tidak. Ikut para tabi'in? Tidak. Ikut para ahlul hadis? Tidak. Ikut siapa dia? Mulutnya menyatakan saya Ahlus Sunnah, saya salafi. Tetapi mulutnya mencerca penguasa, menggibahi penguasa, menjatuhkan kehormatan para penguasa, menyebarkan dengan jempol jarinya share sekian berita-berita yang menjatuhkan penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai Ahlus Sunnah, fasbiru, sabarlah dan kokohlah di atas manhaj salaf. Walaupun engkau dianggap aneh, saking banyaknya gelombang manusia yang mencerca penguasa, saking banyaknya provokasi, kamu yang beristiqamah di atas sunnah dianggap aneh. Kamu ini bagaimana? Kesalahannya di depan mata sekian besarnya. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di depan mata yang mana? Di depan kaca, di depan layar HP, di depan komputer. Yang maknanya adalah dari mereka-mereka yang menyebarkan provokasi tadi. Manhum bukan Ahlus Sunnah, manhum bukan salafiyun, manhum bukan orang baik. Mereka menghendaki kehancuran negeri ini.
Mereka menghendaki kekacauan yang terjadi. Mereka bahkan terang-terangan berkata bahwa sekian tahun lagi harus terjadi chaos. Harus. Mereka katakan mesti, dan kita upayakan untuk memaksa demikian dan demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Negeri yang mayoritas muslimin. Negeri yang Masya Allah mayoritas orang-orang yang membaca Quran, membaca hadis, orang-orang yang mengerti tentang perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sampai hancur, siapa yang rugi? Kaum muslimin. Siapa korbannya? Kaum muslimin. Siapa yang merasakan akibatnya? Kaum muslimin. Sedangkan yang lain tertawa di luar sana. Orang-orang di luar Islam gembira, lihatlah sebuah negeri Islam yang besar telah hancur. Seakan-akan misi mereka telah berhasil, sehingga mereka akan berkata, yang ini selesai, tinggal yang itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iyyakum wa la'nal wulah. Masih kelanjutan ucapan Abu Darda. Iyyakum wa la'nal wulah. Hati-hati kalian dari melaknat para penguasa. Fa innaha haliqah. Karena melaknat penguasa itu adalah pencukur. Aku tidak berkata pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Yang tadi dikatakan bibit kemunafikan pertama kali adalah entengnya mulut mencerca penguasa. Sekarang dikatakan haliqah, yang mencukur agama, yaqriduddin qardan, menggunting agama sedikit demi sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullaha wasbiru. Fa innal amra qarib. Bertakwalah kepada Allah dan sabarnya. Sabarlah, karena sesungguhnya urusannya sebentar. Dekat. Imma starah awis turih. Imma kita istirahat, wa imma kita diistirahatkan. Yani imma kita istirahat, kita wafat, selesai. Beban tadi hilang. Segala macam fitnah-fitnah selesai kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menggantinya dengan yang lebih baik. Sabar. Imma starah aw isturih. Bisa jadi engkau istirahat atau engkau diistirahatkan dari dia. Itu barakallahu fikum kalau sangat-sangat berat kekurangannya. Sedangkan yang kita lihat alhamdulillah, semua kegiatan, semua upaya dan usaha manusia, rakyat sekarang ini aman, lancar. Tidak ada segala macam penghalang-penghalang. Walhamdulillah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala ats-tsabat 'ala at-tauhid wa 'ala as-sunnah wa 'ala ijma'i salafil ummah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.